Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Jumpa lagi kita dalam pertemuan kedua untuk bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang sistem klasifikasi. Buku yang dipakai adalah buku IPA kelas 7 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2018 dan buku penunjangnya adalah buku IPA kelas 7 PT Intan Pariwara. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Merinci karakteristik benda. 2. Menjelaskan prinsip klasifikasi benda dan makhluk hidup. 3. Mengklasifikasikan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik observasi berdasarkan prinsip klasifikasi melalui kunci dikotom. 4. Menjelaskan manfaat klasifikasi benda dan makhluk hidup. Amatilah gambar di bawah ini. Kalian bisa melihat di situ ada gambar buah-buahan, sayur-sayuran, dan beberapa jenis produk untuk keperluan di rumah. Mengapa buah, sayuran, sampo, dan benda lainnya dipisah-pisahkan? Bagaimana cara mengelompokkannya? Penjelasannya adalah buah, sayuran, sampo, dan benda lainnya dipisah-pisahkan agar memudahkan para pembeli mencari barang atau benda yang akan dibeli. Buah, sayuran, sampo, dan benda lainnya dikelompokkan berdasarkan jenisnya ataupun berdasarkan manfaatnya. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kedua, ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Ketiga, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contohnya. 1. Organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. 2. Habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. 3. Bentuk dan ukuran daun. 4. Cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif, atau secara aseksual atau disebut juga secara vegetatif. Kriteria klasifikasi hewan, sama halnya dengan tumbuhan, maka hewan juga diklasifikasikan. Para ahli mengklasifikasikan hewan dengan beberapa kriteria. 1. Saluran pencernaan makanan. Untuk hewan tingkat rendah, mereka tidak memiliki saluran pencernaan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Kedua, kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh atau disebut juga eksoskeleton atau kerangka di dalam tubuh atau endoskeleton. 3. Anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Mengenal cara mengelompokkan tumbuhan dan hewan. Setiap makhluk hidup memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik ini digunakan sebagai dasar pengelompokan makhluk hidup. Perhatikan gambar daun di bawah ini. Kita bisa menentukan jenis-jenis tumbuhan yang memiliki ciri bentuk tulang daun seperti pada gambar. Tabel jenis tumbuhan berdasarkan bentuk tulang daun. Yang pertama adalah bentuk tulang daun menyirip. Jenis tumbuhannya misalnya adalah bayam, sirsak, jambu biji, dan lain-lain. Kedua, menjari. Untuk jenis tumbuhan dengan bentuk tulang daun menjari seperti ketela pohon, pepaya, ubi jalar, dan lain-lain. Ketiga, melengkung. Bentuk tulang daun melengkung biasanya dimiliki oleh tumbuhan kencur, eceng gondok, gembili, dan tumbuhan lainnya. Keempat, sejajar.
Tumbuhan yang memiliki bentuk tulang daun sejajar contohnya adalah padi, jagung, dan kelapa. Tiap jenis tanaman memiliki bentuk tulang daun, ada yang sama dan ada yang berbeda. Jadi, salah satu cara mengklasifikasikan tanaman bisa melalui tulang daun yang dimilikinya. Klasifikasi hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Silakan kalian amati, di situ ada hewan, bekicot, kucing, angsa, tokek, ayam, kelinci, bunglon, dan kerang. Sudah ingat ya? Tabel penutup tubuh hewan. 1. Bekicot, penutup tubuhnya adalah cangkang. Kucing, penutup tubuhnya adalah rambut. Angsa, penutup tubuhnya adalah bulu. Tokek, penutup tubuhnya adalah sisik. Ayam, penutup tubuhnya adalah bulu. Kelinci, penutup tubuhnya adalah rambut. Bunglon, penutup tubuhnya adalah sisik. Dan kerang, penutup tubuhnya adalah cangkang. Tiap jenis hewan memiliki penutup tubuh yang berbeda. Ada penutup tubuhnya berupa cangkang, rambut, bulu, dan sisik berdasarkan jenis hewan pada gambar yang kamu lihat tadi. Jadi, salah satu cara mengklasifikasikan hewan adalah melalui penutup tubuhnya. Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Pada awalnya dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan semakin sedikit. Urutan tersebut disebut dengan takson. Kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotom. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat kunci dikotom adalah 1. Menggunakan sifat morfologi sehingga mudah diamati. 2. Ditulis dalam urutan nomor dengan 2 pernyataan yang pendek dan mudah dipahami. 3. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contoh, tumbuhan berumah 1, titik-titik. 2. Tumbuhan berumah 2, titik-titik. Dalam satu nomor, kedua pernyataan harus menyatakan sifat kebalikan. Kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna yang relatif. Taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari penamaan, klasifikasi, dan pengelompokan spesies berdasarkan skema yang lebih formal. Orang yang pertama kali melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus tahun 1707-1778 berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Takson adalah urutan tertentu dalam klasifikasi makhluk hidup. Semakin tinggi tingkat takson, semakin sedikit persamaan cirinya. Semakin rendah tingkat takson, maka semakin banyak persamaan ciri antara makhluk hidup tersebut. Silahkan kalian perhatikan gambar tingkat takson yang dibuat oleh Carolus Linnaeus. Pada hewan, urutan taksonnya adalah kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Untuk tumbuhan, urutan taksonnya adalah kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Perhatikan gambar yang ditayangkan, ada urutan takson untuk hewan dan ada urutan takson untuk tumbuhan. Yang hewan, kingdomnya Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, familinya adalah Felidae,
Genusnya Panthera, spesiesnya adalah Pardus. Maka nama untuk spesies ini adalah Panthera pardus. Kemudian untuk tumbuhan, kingdomnya adalah Plantae, divisionya adalah Spermatophyta, kelasnya adalah Monocotyledonae, ordonya adalah Poles atau Graminidae, familinya Graminae, genus Oryza, spesiesnya Sativa. Maka nama ilmiah untuk tumbuhan tersebut adalah Oryza sativa. Pemberian nama ilmiah, sistem tata nama makhluk hidup. Pemberian nama ilmiah pada setiap makhluk hidup bertujuan agar spesies mudah dikenali dan menghindari kesalahpahaman. Pemberian nama ilmiah berlaku secara universal. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus memperkenalkan sistem pemberian nama ilmiah untuk setiap jenis spesies dengan menggunakan sistem tata nama ganda atau yang disebut juga binomial nomenklatur. Adapun ketentuan pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan sistem binomial nomenklatur atau penamaan dengan dua suku kata. Pertama, menunjukkan marga dan spesies. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata pertama ini menunjukkan genus atau marga. Kata kedua seluruhnya ditulis dalam huruf kecil. Kata kedua ini menunjukkan spesies. Penulisannya juga harus dibedakan. Misalnya ditulis dengan cetak tebal, miring, atau diberi garis bawah yang terpisah antara genus dan spesiesnya. Contoh Zeamaes yang ditulis dalam bentuk tebal, miring, atau diberi garis bawah yang terpisah. Columba livia atau burung merpati. Columba itu menunjukkan genus, livia menunjukkan spesies. Seperti Zeamaes, maka Zea itu adalah genus, Maesnya adalah spesies. 2. Nama penemu disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Misalnya Mangifera indica L. L itu menunjukkan Linnaeus dan ditulis dengan huruf besar. Bagaimana cara membuat kunci dikotom? Perhatikan beberapa jenis tumbuhan di bawah ini. Ada lumut daun, rumput teki, jambu biji, paku tanduk rusa, dan tanaman bayam. Maka kita buat diagram dikotomnya. Pertama, kita susun dulu nama-nama tumbuhan tersebut seperti lumut daun, rumput teki, jambu biji, paku tanduk rusa, dan bayam. Yang pertama, kita ambil ciri-ciri atau untuk klasifikasinya adalah tumbuhan bersepora dan tumbuhan berbiji. Maka dari beberapa jenis tumbuhan tersebut, yang 1A termasuk dalam tumbuhan bersepora adalah lumut daun dan paku tanduk rusa. Kemudian 1B tumbuhan berbiji adalah rumput teki, jambu biji, dan bayam. Untuk 1A tumbuhan bersepora, maka bisa kita pecah lagi ciri-cirinya menjadi akarizoid dan akar serabut. Yang termasuk akarizoid 2A itu adalah lumut daun, 2B akar serabut adalah paku tanduk rusa. Kita beralih ke 1B tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dapat diklasifikasikan lagi yaitu tulang daunnya menyirip dan tulang daunnya sejajar. Maka dari tumbuhan 1B yang merupakan tulang daun menyirip atau 3A itu adalah jambu biji dan bayam. Untuk 3B tulang daun sejajar itu adalah rumput teki. Kemudian bisa kita pisahkan kembali. Yang 3A tulang daun menyirip itu bisa kita pisahkan menjadi batang berkayu dan batang herbaceus. Yang 4A yang termasuk batang berkayu adalah jambu biji dan 4B yang termasuk batang herbaceus adalah bayam. Demikian kunci dikotom yang bisa dibuat dari beberapa tumbuhan tadi dan bisa juga dibuat lagi dengan beberapa ciri yang lain. Setelah melakukan pengelompokan menggunakan diagram kunci dikotom, bisa dilanjutkan dengan membuat kunci determinasi sederhana sebagai berikut.
Berdasarkan diagram tadi, maka bisa disusun 1A tumbuhan berspora dilanjutkan ke nomor 2. 1B tumbuhan berbiji dilanjutkan ke nomor 3. 2A akar rizoid lumut daun, 2B akar serabut adalah paku tanduk rusa. 3A tulang daun menyirip ke nomor 4. 3B tulang daun sejajar rumput teki. 4A batang berkayu jambu biji. 4B batang herbaceus adalah bayam. Untuk urutan identifikasinya, misalnya kalian ingin mengidentifikasi jambu biji, maka kalian harus tahu dulu jambu biji termasuk tumbuhan berspora atau tumbuhan berbiji. Ternyata jambu biji adalah tumbuhan berbiji, maka yang dipilih adalah 1B. 1B itu dilanjutkan ke nomor 3, maka nomor 2 kita lewati. 3A ada pilihan tulang daun menyirip atau tulang daun sejajar. Ternyata jambu biji tulang daunnya adalah menyirip, maka kita tulis 3A. Tulang daun menyirip itu diarahkan ke nomor 4, maka kita lanjutkan di nomor 4 itu ada pilihan 4A batang berkayu, 4B batang herbaceus. Ternyata jambu biji adalah tumbuhan yang batang berkayu, maka jawabannya selanjutnya adalah 4A. Itu untuk urutan identifikasi jambu biji adalah 1B, 3A, dan 4A. Sekarang bagaimana kalau paku tanduk rusa? Maka paku tanduk rusa itu pilihannya 1A atau 1B. Nah, paku tanduk rusa itu adalah tumbuhan berspora, maka ditulislah 1A. 1A itu dilanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ada 2A akar rizoid, 2B akar serabut. Ternyata paku tanduk rusa itu adalah berakar serabut, maka untuk urutan identifikasinya adalah 1A dan 2B. Dari materi yang telah Ibu sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan klasifikasi adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. 2. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatan. Adapun manfaat klasifikasi adalah memudahkan kita saat mencari benda yang diinginkan dan mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Selanjutnya kalian bisa mencatat apa saja yang telah kalian pelajari hari ini, kemudian apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, dan bagaimana perasaan kalian pada saat belajar hari ini. Materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya adalah makhluk hidup mikroskopis. Untuk tugas kalian adalah membuat mind mapping tentang sistem klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi benda, kalian boleh membuat mind mapping berdasarkan pengelompokan yang kalian tentukan sendiri. Kemudian untuk klasifikasi makhluk hidup itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi bisa secara alami, secara buatan atau artifisial, dan secara filogenetik yaitu 5 kingdom. Kalian tuliskan 5 kingdom tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem penamaan binomial nomenklatur. Nah, di situ kalian silakan menuliskan ketentuannya. Dan yang terakhir adalah urutan takson pada hewan dan urutan takson pada tumbuhan. Untuk LKPD, tugas yang pertama adalah simulasi klasifikasi dikotom. Kalian nanti akan memerlukan alat dan bahan berupa gunting, kemudian LKPD, kertas origami atau kertas berwarna, kertas plano, lem, dan isolasi. Prosedur kegiatannya adalah buatlah daftar dasar pengelompokan dengan menentukan pengelompokan berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Di situ telah Ibu sediakan tabel, isinya adalah dasar pengelompokan dan anggota kelompok, gambarkan bentuk bangun yang telah ditentukan. Prosedur kerja yang kedua adalah guntinglah kertas origami menjadi bangun berdasarkan bangun yang telah ditentukan di dalam tabel masing-masing berjumlah 2 buah. Kemudian
urutan yang ketiga adalah tempelkanlah guntingan-guntingan tersebut berdasarkan pengelompokan yang telah dibuat ke dalam bagan klasifikasi dikotom seperti gambar pada buku siswa halaman 51 pada kertas plano. Keempat, buatlah kesimpulan prinsip klasifikasi dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Apa yang menjadi dasar kalian dalam mengelompokkan bentuk-bentuk tersebut? Kedua, ciri-ciri apa sajakah yang bisa kalian identifikasi dari semua bentuk guntingan kertas origami tersebut? Yang ketiga, apa tujuan pengelompokan yang kamu lakukan? Lembar kerja yang kedua adalah identifikasi hewan menggunakan diagram kunci dikotom dan kunci determinasi. Alat dan bahan yang kamu perlukan adalah LKP. Prosedur kegiatannya adalah salin ulang diagram dikotom seperti pada gambar. Nanti akan kalian lihat pada slide berikutnya. Buatlah kunci determinasi dari diagram dikotom yang telah kamu buat. Kemudian buatlah nomor kunci untuk ikan, ayam, dan belalang. Hal terakhir yang harus kamu lakukan adalah apakah kesimpulan dari kegiatan yang telah kamu lakukan. Ini adalah diagram kunci dikotom. Ada orang utan, ikan lele, komodo, ayam, bekicot, lintah, belalang, kaki seribu. Di sini sudah diklasifikasikan dengan beberapa ciri-ciri yang dimiliki dan kalian melengkapi setiap kotak-kotak yang kosong. Kemudian kalian buat kunci determinasi dari diagram dikotom tersebut. Ini sudah disediakan tabelnya, silakan kalian nanti salin ulang. Nah, untuk tugas selanjutnya adalah tentukan nomor kunci untuk ikan, ayam, dan belalang. Untuk sumber referensi pelajaran kita pada hari ini selain dari buku siswa penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta penerbit Intan Pariwara, ada beberapa gambar yang juga Ibu ambil dari internet. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.